Bab 039. Delia segera meneguk es jeruk untuk membasahi tenggorokan yang terasa kering. Sejujurnya Delia tidak menyangka mereka akan mencarinya secepat ini sampai meminta bantuan kepala jurusan. Ah, tidak, Delia. 14. Bahkan tidak berharap mereka mencarinya. Delia pikir mereka akan cuek-cuek saja. Toh selama ini mereka tidak peduli. Delia, pulang ya, pulang bersama papa dan kakakmu, pinta Darius dengan suara rendah dan sorot mata memohon. Di surat yang aku tulis, aku sudah menjelaskan, Pak. Kalian tidak perlu mencariku. Aku juga nggak akan macam-macam. Aku nggak akan merusak reputasi keluarga. Aku pasti akan menjaga diri dengan baik. Ini bukan masalah reputasi keluarga Delia. Tapi masalah keselamatan kamu. Oke, kamu ingin mandiri. Kamu ingin ngekos dan tinggal sendiri. Iya, kakak setuju. Adrian. Darius seketika protes. Tapi ngekos bareng kakak iya. Kakak carikan apartemen dan kita tinggal berdua di sana. Delia terkejut mendengar permintaan itu. Aku sudah menemukan tempat tinggal yang nyaman. Ya udah oke, terus kamu tinggal di mana sekarang? Berikan alamatnya pada kakak. Kakak nggak akan mengganggu kamu. Kakak hanya ingin tahu kamu tinggal di mana. Darius mengangguk setuju. Aku tinggal di tempat yang aman. Kalian gak perlu khawatir. Iya aman tapi di mana? Tanya Adrian sedikit menekan. Delia tiba-tiba bangkit dari kursi, lalu tanpa sepatah kata pun langsung berlari meninggalkan restoran. Delia, tunggu, Dek. Delia. Adrian buru-buru menyusul, berlari melewati meja-meja restoran. Begitu tiba di teras, dia berhasil menangkap pergelangan tangan adiknya, menahannya sebelum Delia semakin jauh. Please, dengerin kakak dulu. Jangan pergi, Delia. Jangan. Darius muncul dari dalam restoran. Dengan langkah tegap, ia berjalan menghampiri mereka, wajahnya menahan marah. Delia, papa dan kakakmu ingin tahu keadaanmu. Kami khawatir. Tidak bisakah kita bicara dengan baik-baik? Delia diam. Papa nggak melarang kamu ngekos, lanjut Darius. Silakan kos dimanapun kamu mau. Tapi papa ingin tahu alamat kos-kosanmu. Itu saja. Apa susahnya menjawab, Delia? Sorot matanya semakin tajam. Kecuali memang ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari papa dan kakakmu. Darius menggenggam pergelangan tangan putrinya. Atau kita pulang saja. Papa tidak bisa percaya kamu tinggal di luar sendirian. Pa. Suara Delia yang melemah, menahan langkah Darius. Pulang kemana? Pertanyaan itu menyentak Darius dan Adrian. 15. Aku tanya kita pulang kemana, Pa? Apa maksudmu? Tentu saja pulang ke rumah kita. Di sana sudah tidak ada tempat untukku, Pa. Kamu ngomong apa sih? Kamu. Aku nggak mau tinggal dengan orang-orang yang nggak bisa mempercayaiku. Delia memberanikan diri menatap kedua bola mata papanya. Aku nggak mau mengulang drama terus-menerus, Pa. Aku nggak mau dibentak karena menjatuhkan kue yang nggak pernah aku jatuhkan.
Aku nggak mau ditampar karena mendorong seseorang yang nggak pernah aku dorong. Aku nggak mau dikurung di kamar lagi. Bi Yanti sudah pergi. Siapa yang akan merawatku saat aku sakit? Aku takut. Aku masih ingin hidup. Adrian dan Darius terhenyak mendengar itu. Genggaman tangan Darius pada pergelangan tangan Delia merenggang. Menggunakan kesempatan itu, Delia melepas genggaman tangan papanya dan berlari. Tetapi tidak ada yang mengejar. Darius dan Adrian tetap berdiri di tempat, tidak bisa bergerak. Takut. Delia baru saja bilang dia takut. Iya, Pak. Darius menatap kedua telapak tangannya dengan tatapan kosong. Dengan tangan ini, Darius pernah melayangkan tamparan pada putrinya. Tamparan yang dia pikir hanya untuk mendisiplinkan, ternyata memberikan trauma sebesar itu. Tangan yang seharusnya melindungi. Tangan yang seharusnya merangkul, tangan yang seharusnya memberi kehangatan. Darius gunakan untuk memberikan trauma pada putrinya. Dan kini, tangan itu kehilangan kesempatan untuk menggenggam putrinya kembali. Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin aku. Darius tidak bisa melanjutkan kalimatnya saat dadanya sesak. Delia tiba di kampus. Tenaganya benar-benar terkuras setelah berbicara dengan papa dan kakaknya. Rasanya tidak ingin ikut pelajaran. Tapi masih ada mata kuliah terakhir. Sakit psikis sungguh melelahkan. Tapi perasaannya lebih lega sekarang. Dia berhasil mengatakan ketakutannya. Mungkin di mata orang tuanya tamparan dan bentakan itu biasa saja, tapi bagi Delia semua tindakan itu membekas. Delia menarik napas dalam-dalam, tenang, dan menghembuskan perlahan. 16. Langkah kakinya membawa dia ke koridor fakultas. Udara siang itu terasa pengap, atau mungkin hanya perasaannya saja. Tiba-tiba, tanpa diduga, Delia berpapasan dengan Elina. Astaga, kenapa harus bertemu sekarang sih? Delia tidak ingin bertengkar. Tenaganya sudah habis. Tapi tatapan Elina yang tak biasa membuatnya sulit berpaling. Sampai kini mereka berdiri saling berhadapan. Aku dengar dari Raihan kamu kabur dari rumah ya? Iya. Gara-gara masalah Delima dan Bi Yanti. Bukan hanya karena itu. Terlalu rumit dan kompleks. Sekarang tinggal di mana? Delia mengerutkan dahi, kenapa tiba-tiba tanya-tanya? Aku cuma ingin tahu aja. Kamu kan, gak punya teman selain anggota VIBE Club. Sembarangan. Temanku banyak tahu. Dan meskipun aku gak punya teman bukan berarti gak ada tempat yang bisa aku tinggali. Banyak kok. Hotel, kos-kosan, di emperan toko atau kolong jembatan juga bisa. Elina berdeci, tapi tak kuasa menahan senyum geli. Udah ya, aku masih ada kelas. Tunggu. Elina buru-buru menggenggam jari-jari Delia saat ia hendak berbalik badan. Delia memperhatikan genggaman tangan itu. Aku ingin minta maaf. Minta maaf. Waktu itu aku menuduh kamu merekayasa bukti-bukti untuk menjebloskan Delima ke penjara. Ternyata aku salah. Bukti itu nyata. Delima memang membuat akun-akun haters itu untuk menjelek-jelekkan kamu. Aku minta maaf. Aku nggak tahu.
Aku salah. Pokoknya aku minta maaf. Karena bingung dan gugup, tanpa sengaja Elina berteriak. Tapi kamu juga jangan jahat-jahat lagi. Kamu harus jadi orang baik seperti dulu. Kalau kamu masih mau temenan sama aku, kamu nggak boleh jahat. Kamu nggak jahat-jahat banget sih sebenarnya, tapi jahat. Kamu, Ark nggak tahu ah. Elina tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Mendadak kehabisan kata-kata. Pokoknya gitu deh. Aku pergi dulu. Dengan cepat Elina berbalik badan, berjalan 5 langkah, tapi tiba-tiba. Selamat ulang tahun, Elina. Dek. 17. Suara Delia menghentikan langkahnya. Hari ini kamu ulang tahun kan? Selamat ulang tahun yang ke-20 tahun. Kedua tangan Elina gemetar di sisi tubuh. Seperti tahun-tahun sebelumnya doaku masih sama. Sehat selalu dan bahagia selalu. Semangat berkarya dan membuat lagu-lagu yang lebih bagus. Lagu terbaru yang kamu upload semalam, aku suka. Sepertinya akan jadi salah satu lagu favoritku. Tes. Setetes air mata Elina jatuh membasahi pipinya yang tirus. Sehat selalu. Delia memperhatikan punggung Elina sesaat sebelum pergi. Tepat saat itu Elina berbalik badan. Namun, lidahnya keluh. Tidak mampu menyebut nama Delia. Hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh dan menghilang di balik kerumunan. Delia. Di saat yang lain tidak ingat tanggal ulang tahunnya, hanya Delia yang mengingatnya. Kepala Elina dipenuhi flashback momen demi momen yang mereka habiskan bersama. Benar. Hanya Delia. Selama ini, hanya Delia yang mengirim chat di grup pukul 12 malam dan mengucapkan selamat ulang tahun baru diikuti yang lain. Hanya Delia yang benar-benar mendengarkan lagu-lagunya, mengingat setiap lirik favoritnya, bahkan diam-diam menambahkan lagu-lagu itu ke dalam playlist pribadinya. Hanya Delia yang selalu membelikannya kue ulang tahun, mengajak semua orang bersekongkol untuk membuat kejutan. Kenapa? Elina terhuyung, langkahnya goyah. Kenapa dia baru menyadarinya sekarang? Hanya Delia yang perhatian dan peduli padanya dengan tulus. Bagaimana bisa aku melupakan fakta itu? Bagaimana bisa aku justru menyebut sahabat baikku sebagai orang jahat? Seharusnya aku lebih mempercayai Delia daripada siapapun. Bodoh. Kenapa aku sebodoh ini? Elina merasa dadanya sesak sampai sulit bernapas. Delima baru saja keluar dari kelas. Kepalanya pusing sekali. Selain karena pelajaran sulit, dosen killer, dan persaingan ketat di kelas, juga karena masalah di rumah. 18. Baru saja hendak duduk di bangku taman, tiba-tiba ponselnya berdering. Ada telepon dari Sonya. Di mana? Ke base camp yuk. Lukas baru pulang dari Bandung. Dia bawa banyak oleh-oleh buat kita. Wow, oke aku OTW sekarang. Delima baru ingat Ilucas mengikuti kompetisi bola basket di Bandung. Seperti biasa setiap pulang kompetisi dari luar kota, Lukas selalu bawa oleh-oleh. Tak menunggu lama, Delima langsung menuju ke base camp. Sambil jalan menuju ke sana, Delima mengirim chat pada Darel. Delima,
Kak, aku baru selesai kelas. Kakak masih di rumah sakit menemani Tante Silva. Centang 2 tapi belum dibalas. Mungkin sedang sibuk menemani mamanya. Delima, setelah kelas terakhir nanti aku ke rumah sakit ya. Semoga kemoterapi Tante Silva berjalan dengan lancar. Dan semoga Tante Silva segera sembuh. Setelah itu, Delima memasukkan ponsel ke dalam tas. Setibanya di base camp, teman-teman yang lain sudah berkumpul. Tapi lagi-lagi Raihan tidak datang. Hanya ada Sonya, Elina dan Lukas. Wah, banyak banget makanannya, seru Delima mengambil posisi duduk di samping Lukas. Iya dong, spesial untuk Ayang. Lukas tersenyum lebar dan mengedipkan mata. Makasih. Lukas mengambil coklat terkenal yang hanya dijual di Bandung dan mengulurkan pada Delima. Antri beli coklat ini jam. Demi kamu. Aduh, jadi nggak enak, makasih ya. Sama-sama, Lukas mengusap belakang tengkuknya. Malu-malu. Ini buat lo, Lukas memberikan topi pada Sonya. OMG, serius nih. Lo beneran beliin titipan gue. Thanks banget. Sumpah lo kalau lagi baik gini ganteng lo tumpah-tumpah, seru Sonya. Lukas berdeci, kalau maunya dituruti aja baru muji-muji. Hehi. Lukas menatap Elina. Lo kemarin nggak titip apa-apa kan? Enggak kok. Ya udah, lo makan aja semua jajanan yang gue beli. Elina mengambil sepotong brownies dan memakannya. Ah, ternyata tidak ada yang ingat. Tidak ada yang menyiapkan hadiah untuknya. Padahal bulan-bulan kemarin Elina mengucapkan selamat ulang tahun pada mereka bertiga. Bahkan jauh-jauh hari mencarikan hadiah. 19. Sekarang saat ulang tahunnya, tidak ada yang ingat. Kenapa? Apa setidak penting itukah Elina bagi mereka? Elina tidak butuh hadiah. Sekadar ucapan selamat ulang tahun saja sudah cukup. Tapi kenapa tidak ada yang ingat? Gimana kabar Delia? Raihan bilang Delia pergi dari rumah kan? Tanya Sonya. Iya, Delia kabur lagi dari rumah, jawab Delima. Kenapa lagi? Tanya Lukas. Aku juga nggak tahu. Tapi kemungkinan gara-gara masalahku dan Bianti. Aku sudah berkali-kali minta maaf pada Delia. Aku juga sudah mengemasi barang-barangku dan ingin pergi. Tapi aku kaget tiba-tiba Delia yang pergi dari rumah. Katanya dengan kepergiannya dari rumah semua orang akan menyalahkanku. Delima menunduk dengan mata berkaca-kaca. Delia ngomong gitu. Jadi, dia kabur dari rumah supaya kamu disalahkan. Tanya Sonya tak habis pikir. Iya, aku takut dan bingung. Aku takut semua orang menyalahkanku karena kepergian Delia. Dan ternyata benar. Paman Darius, Tante Regina dan Kak Adrian tiba-tiba berubah. Mereka masih belum mau bicara denganku sampai sekarang. Hiks. Seketika Lukas mengepalkan tangan. Geram mendengar cerita itu. Begitu juga Sonya yang terlihat marah. Tapi, haha. Tiba-tiba Elina tertawa. Seketika mengalihkan perhatian semua orang padanya. Kenapa lo tiba-tiba ketawa?
Tanya Sonya heran. Lucu aja lihat orang bermuka dua lagi play victim, jawab Elina santai sambil mengunyah brownies. Apa maksud kamu? Tanya Delima dengan alis berkerut dalam. Kurang jelas maksud gue. Gue bilang lucu lihat orang bermuka dua lagi cari pembenaran. Lo yang bermuka dua, Delima. Elina. Lukas langsung memberikan tatapan tajam. Kenapa? Faktakan. 5 hari yang lalu dengan ekspresi lo nangis-nangis gini, lo bilang pada kita bahkan lo bersumpah, Delia menjebak lo. Delia sengaja membuat akun-akun palsu untuk menjelek-jelekkan dirinya sendiri dan memfitnah lo.